Halo, Halo, halo semuanya. Jeng jeng jeng. Kembali lagi di podcast Circle Sirkus 11. Sebelah. Kita habis yoga, guys. Oh, udah situ Kak. Oh, bener. Ya, habis yoga. Capek sih. Gimana? Geter-geter. Kebetulan Kyle baru pertama kali ikut yoga ya. Kan Shin udah apa sih namanya kalau yoga handal yogis ya? Yogis. Bukan. Apa? Sudah advice Hah? Advance. advance. Jadi Shin kan udah berpengalaman, terus kemarin Shin ngajak aku yoga bareng. Iya, biar ada kegiatan aja, guys. Bener. Kalian yang belum coba yoga, coba deh Coba. sekali-sekali. Aku pun berkeringat, bergetar. Dia lagian kayak yoga gitu doang. Enggak gitu, Ya guys. kan, gue kira kayak ya udah yoga bernafas. Enggak bernafas, memang Ya. mengatur pola Iya kan, napas. beberapa move pertamanya kan disuruh bernafas kayak Iya, gitu itu loh. baru pemanasan itu. Bener. Kulihat kalau pemanasan pun berkeringat. Iya bener, sumpah. Gak expect bakal seberkeringat itu. Betul. Tapi bukan bahas yoga kan podcast kali Enggak ini. dong, kita nggak bahas yoga dong. Bener. Kita bahas life after break up. Jadi recap episode 1 kita bahas selingkuh, 2 PDKT. Sekarang kita tuh nge-skip part pacarannya ya. Berarti kayaknya harus ada podcast kayak khusus soal pacarannya dong. Emang berkesan kah? Enggak, jadi kan kita ini nge-skip abis PDKT langsung putus gitu. Iya. Mana pacarannya? Tapi Kan kita biasanya kita PDKT nggak jadi ya? ya udah. Jadi kita bahas life after break up nih. Iya. Iya. Kok diem sih? Semuanya diem. Bener. Jadi kita mungkin bahas dulu kalau life after break up itu kan terjadi, kan kita break up nih. Iya. Kita nih mau ngitung break up-nya itu kalau abis dari pacaran, apa kayak HTS juga termasuk? Nah, itu menarik banget anjir, kayak Bener. zaman sekarang itu life after break up itu bukan cuman Di pacaran. di pacaran, di HTS dan situationship itu pun ada life after break up. Iya bener, break up. Malah justru kadang yang nggak jadi itu yang lebih parah. Bener. total maksimal. Kayak mantan gue tuh lebih gamon ke HTS-nya. Balik lagi ke episode selingkuh, Udahlah, guys. betul. Dengerin dulu kalau belum. Gitu. Jadi mungkin kita scope-nya cukup luas aja lah. Ya. Tapi ini life after break up. Apakah friendship break up masuk juga? Enggak deh. Tahu sebenarnya bisa sih kalau kita mau bahas friendship. Itu lebih juicy sih sebenarnya kalau gue ya punya cerita soal friendship break up. Cuman break up relationship gue pun ada yang juicy gitu loh. Tapi cuman menurut lo kalau orang putus tuh break up, itu artinya selalu gagal nggak sih relationshipnya? Gagal dong, kan putus. Tapi ada juga kan yang putus kayak baik-baik gitu loh. Kayak emang bukan relationshipnya gagal, tapi kayak emang gak cocok aja gitu loh. Di at the moment emang belum cocok gitu. Bener, ya. Jadi akhirnya kayak, memutuskan untuk putus baik-baik. Iya, bukannya ada yang selingkuh atau apa, cuman emang gak cocok aja gitu. Itu berarti gagal gak sih atau enggak? Gagal sih, masih gagal. tetap. Maksud aku kayak dia nggak akan break up kalau misalnya hubungan itu lancar jaya aja. Benar. Jadi ya udah nggak sih, bener. Aku pun sebenarnya setiap aku putus, aku ada tuh lagu, aku lupa penyanyinya siapa, cuman berpisah itu mudah. Yang berpisah itu mudah, tapi yang susah adalah melupakan semua kenangan kita. Oh, berarti memang lebih susah move on-nya ya daripada putusnya. Putus kan enggak sih? Lu pernah nggak putus secara real life, nggak di chat? Pernah. Oh ya, sama sih itu ya, yang taruhan itu. Itu kan putus kan anggapannya? Iya, atau break up putus. Jadi maksud aku kayak lebih susah mana sih sebenarnya proses pas mau putusnya, proses putusnya atau proses move on-nya? Proses move on-nya lah, kan putus kayak sedetik pun putus bisa. Tapi maksudnya adalah proses putusnya itu kan berarti kita harus emang memantapkan diri nih, putus apa enggak gitu loh. Dan proses memantapkan diri mau putus apa enggak itu sebenarnya kadang mudah, kadang susah. Kenapa kadang mudah? Karena kadang-kadang terbawa emosi gitu loh. Kayak udah ya putus gitu loh. Jadi, ada yang habis berantem minta putus. Waduh, siapa? Aku enggak sih. Aku juga enggak sih. Iya, bener. Cuman ada sebagian orang yang seperti itu. Tapi kalau menurut aku sih memang proses untuk aku gak susah move on sih sebenarnya, guys. Masa sih? Aku gak susah move on. Cuman memang untuk memulai
memulai Kenapa? relationship baru tuh yang susah. Memulai. Jadi Kenapa maksudnya kayak gini. Oke, aku putus move on dari orangnya. Cuma Iya. mencari pengganti orangnya itu loh yang nggak dapat. Emang harus ada pengganti. Aku adalah tim melupakan orang lain dengan orang. Aduh, enggak, aku nggak setuju. Ini Kyle nggak setuju sama Shin part 2 ya guys. Enggak, maksudnya itu salah satu cara. Cuman kalau kamu menggantikan orang lama dengan orang baru, make sure dulu kalau misalnya memang dengan orang lama ini gak berhubungan apa lagi. Iya, oke, benar. Kalau kalian masih berhubungan dengan orang lama, ya udah jangan cari orang baru, baik orang lama aja. Balikan pun kita nih sangat kontradiktif terhadap apa yang kita bilang di episode selingkuh kemarin. Kan itu kalau dia selingkuh putusnya. Iya, benar. Kan ini kalau putus baik-baik kan. Maksud aku kayak siapa tahu at the moment memang kalian tuh belum mature enough dua-duanya aja. Jadi kayak benar. Bye bitch. Dan kita kan penganut people change ya. Hah? Iya, lu yang sangat menganut kalau people change gitu. People change. Benar. Tapi gini loh, ada sih orang-orang bilang kayak cowok, kan kita cowok kan ya. Cowok itu susah melupakan first love-nya gitu katanya. Jadi menurut gue sih iya karena tapi ingatnya tuh bukan karena hal baiknya gitu, karena emang buruk aja experience-nya gitu. Jadi first love gue pun masih ingat. Jadi menurut lu setuju nggak kayak apa orang tuh bisa bener-bener move on atau kayak pasti masih ada kayak sedikit yang belum move on, makanya banyak cowok atau cewek yang posesif terhadap pasangannya, nggak mau kayak pasangannya kayak jalan sama mantan atau temenan sama mantan gitu. Kalau menurut aku sih mungkin ya. Jadi apakah ada orang yang benar-benar move on? Ada pasti. Ada. Soalnya kita nggak tahu nih hubungannya bagaimana. Cuman tidak dapat menampik. Ada kok orang yang sebenarnya belum benar-benar move on tapi udah mulai ke hubungan baru tuh banyak banget. Total kayak sebanyak itu. Bener. Kayak kalau kalian bisa menyelesaikan hubungan yang lalu tuh selesaikanlah dulu, baru mulai hubungan yang baru. Iya, soalnya nanti kalau semisalnya kalian pacaran terus tapi kalian sebenarnya belum move on, kan susah. Nanti apa? Kayak Joji, Glimpse of Us. Bener. Nanti apa? Putusnya gara-gara belum move on. Aduh, siapa itu? Gak tahu. Adakah? Bener. Tapi nih pas kamu habis putus nih, ya. Kamu tuh apa sih hal pertama yang kamu lakukan setelah putus? Buka Tinder. Enggak, bercanda. Deket banget mic-nya, sorry. Enggak, bercanda. Hal pertama yang aku lakukan waktu putus itu hal pertama banget nih. Iya. Berkabar benar. Berkabar kepada halayak ramai. Aktivitas apa? Aktivitas apa? Biasanya kayak jujur kayak aku tuh after putus tuh nggak semengguncang itu biasanya kalau hari pertamanya. Biasanya mengguncang baru hari kedua, ketiga, keempatnya. Soalnya mulai feeling lonely gitu loh. Bener. Itulah dia di minggu-minggu pertama itu ya. Iya benar. Biasanya aku kayak after putus ya udah gitu loh. Gak ada lagi. Ya udah gitu. There's nothing I do gitu. Emang you ngapain? Aku life after breakup yang pertama, apa yang aku lakukan adalah aku mencoba beberapa hal baru sih. Langsung reinventing diri gitu. Iya, kita kayak menyibukkan diri dengan hal-hal baru. Kita ubahlah kesedihan, kemarahan itu menjadi sesuatu yang baru. Produktif. Entah itu ngapain ya guys. Kalau aku kemarin tuh kan kebetulan aku tuh suka baca buku. Benar. Jadi aku bacalah buku 1 Gramedia itu. 1 Gramedia. Semuanya dibuka plastik. Cari sampler enggak. Jadi ya aku suka baca buku. Jadi aku ngabisin minggu-minggu pertama aku kayak baca buku. Terus aku kayak membaca ulang buku-buku dengan judul seperti Cantik Itu Luka, buku stres itu aku baca biar aku makin stres. Benar. Karena bukunya stres, baca deh kapan-kapan. Jadi kalian yang baru putus, carilah kesibukan. Misalnya baru putus, mulai pencak silat, bisa. Kalau baru putus, mulai atlet renang, bisa. Setuju. Terserah deh, yang penting pelari culture. Bisa, itu langsung. dia. Pokoknya apa, cari kesibukan. Jangan bikin sampai podcast. Mulailah podcast sendiri. Ingat ya guys, selalu cari kesibukan. Jangan sampai kesibukannya apa, balikan. Sibukannya apa? Ngechat mantan? Enggak, itu bukan menyibukkan diri, itu menyinggung diri sendiri. Betul. Tapi aku penasaran, di antara kita berdua nih siapa sih yang lebih lambat buat move on?
Kayaknya aku. Lu gak sih? Kayaknya aku deh. Iya kan? Aku susah. Soalnya dia masih sering bahas mantan. Oke, kita berdua. Iya. Excuse me? Kita berdua masih sering bahas mantan masing-masing. Karena rame aja ceritanya. Karena rame aja cerita kami soal mantan kami gitu loh. Iya. Cuman si Shin ini kayak apa sih namanya? Bahasnya tuh masih kayak baik gitu loh kadang-kadang. Emang mantan aku tuh baik kok sebenarnya, cuman ya gitulah. Masanya aku pun bahas tercela semua. Jadi kayak nggak mungkin gitu loh. Kayak itu obrolan yang pembuka aku untuk berteman. Kayak aku pernah diapa-apain aja sama orang. Pernah diapain? Atau aku yang ngapain? Itu dia. Too much. Tapi kan kita kalau berhubungan itu pasti punya kenangan dan memori ya. Benar. Itulah. Kenangannya kayak apa tuh? Foto. Iya, video. Foto, video, hadiah. Iya. Bunga. Iya. Banyak. Nah, kamu itu tim yang kayak menghapus semua memori dan kenangan itu atau kamu tim yang nyimpan? Bener, ku hapus semuanya, foto boothnya pun ku gunting. Masa? Bener. Masa sih? Mantan temanmu pun juga. Sudah digunting kah? Tidak ada lagi foto temanmu itu di HP aku. Oh, di HP. Di foto boothnya masih ada sih. Lupa aja ngegunting. Jangan digunting. Kenapa? Sekarang ada tren foto box yang mereka bisa tag foto kalau kamu ngancurin foto kamu sama mantan atau sama teman. Oh gitu. Jadi gratis satu sesi, satu foto strip satu sesi. Aman kah? Emang kenapa? Gak apa-apa sih. Lanjut. Kan dihancurin di tempat. Benar. Oke. Kalau aku sih tim yang nyimpan kenangan ya. Kenapa? Buat apa? Buat ku ceritain ulang. Oh, buat LPJ supaya orang-orang itu tidak skeptis kalau ceritaku dikarang-karang. Iya, supaya percaya aja gak sih kalau you pernah pacaran sama ini. Iya, aku pernah pacaran sama ini kelakuannya. Gitu. Bener. Aku pernah dijadikan taruhan. Ini buktinya. Oh, berarti aku juga nyimpen, tapi cuman palingan kayak 1-2 yang important terhadap dramanya sih seperti itu gitu. Enggak, soalnya gini guys, kalau aku nyeritain cerita aku yang jadi apa? Taruhan itu kayak gak ada yang percaya. Kayak dibikin-bikin. Kutunjukkanlah bukti semuanya ke mereka. Ini loh guys buktinya. Benar. Mungkin kita ceritakan, kita bahas break up. Iya. Kita bahas yang paling berkesan deh. Kayak apa sih life after break up? Paling membekas gitu ya. Bisa paling membekas. Oke. Kayak lu deh. Jujur gue belum milih break up yang mana. Banyak banget. Gitu. Banyak banget after break up-nya. Break up yang paling bekas gini loh. Gue udah capek cerita soal mantan gue yang selingkuh. Udahlah, airtime dia udah banyak. Jadi gue bakal pilih putus yang paling bekas tuh yang gue yang salah deh. Jadi life after break up yang susahnya di gue karena gue yang mutusin dan gue merasa bersalah gitu. Iya, karena kau yang brengsek sih. Benar. Jadi gue putus sama mantan kedua gue itu setelah 5 bulan pacaran. Lu nyari apa? Nyari pot di belakang lu. Jadi gue putus sama mantan gue yang kedua itu 5 bulan pacaran dan alasan putusnya adalah ada 2 sih alasannya. I like this. Ada alasan baik, ada alasan jahat. Yang jahat aja sudah. Baik dulu dong. Jadi alasan baiknya, jujur gue setelah jalanin 4 bulan, 5 bulan pacaran sama dia, itu udah realize kayak gak cocok aja sebenarnya. Tapi gue salahnya waktu gue gak cocok, gue masih nyoba buat nerusin sama dia. Nerusin kayak jalanin relationship-nya aja dulu. Tapi yang terjadi, gue jadinya sangat sensitif ke dia. Maksud gue sensitif tuh kayak gue sangat nitpicking kelakuan dia. Ini mantan kamu yang habis diselingkuhi itu kan? Iya. Oke, lanjut. Jadi gue jadi sering marah ke dia kayak hal-hal kecil yang sebenarnya sepele aja. Salah sih kelakuannya, cuman kayak sepele aja sebenarnya. Gue marahnya besar. Pokoknya gue kayak marah-marah mulu lah. Terus kayak one day ada tuh sebuah tragedi yang including galon. Udahlah, gak usah cerita. Pokoknya soal galon minum gitu. Terus kayak gue tuh marah banget tuh di situ sampai gue kayak udahlah putus kata gue. Terus putus kayak putus pun gara-gara galon. Jadi kayak
Udah selesai tuh putus, gue putusin. Dia kayak gue bukannya NPD atau apa, soalnya dia yang bilang ke gue sendiri. Dia susah banget move on-nya katanya sama gue. Kau lah yang laki mantap itu. Bener. Terus kayak ya udah kan putus tuh alasan baiknya adalah karena gak cocok. Alasan buruknya alasan buruknya alasan jahatnya itu gue baru sadar setelah gue putus sama si orang ini. No longer kayak 3 minggu setelahnya gue jalan sama mantan gue yang pertama. Gue jalan lagi sama si penyelingkuh itu. Itu dia. Terus di gap lah sama si mantan gue yang kedua. Jadi mantan gue yang kedua ngelihat gue jalan sama mantan gue yang pertama. Di kota itu lagi. Jadi kayak alasan jahatnya iya, gue masih gamon sama mantan gue yang pertama, tapi gue ngelampiasin ke mantan gue yang kedua, terus putus setelah realize kayak nggak terlalu sayang lagi. Terus kenapa itu paling berkesan? Karena I think that's the first time gue merasa bersalah banget, kayak brengsek banget sih gitu loh. Gue udah nggak se-reflect itu ya guys, karena gue udah sadar kalau itu salah. Terus gue kayak totally udah move on dari mantan gue yang pertama itu. Gue pun jijik ngeliat muka dia sekarang. Bener. Fuck you. Anyway, jadi kayak terus setelah gue putus itu kan gue kayak merasa hilang tuh, makanya gue balik ke mantan gue yang pertama gitu loh. Terus waktu balik ke mantan gue yang pertama, dia nyelingkuhin gue lagi gitu loh. Iya, udah kamu ceritakan. Bener. Jadi di situ gue realize kayak apa sih yang gue cari gitu loh. Setuju. Bener. Jadi life after breakup gue waktu itu kayak sangat hilang. Coba bingung. cuman maksud aku kayak gini. Saat kamu berhubungan dengan yang kedua ini kan kamu nggak lama baru putus dari yang pertama kan? Ya nggak sih? Yang putus banget itu. Gue putus sama mantan gue yang pertama itu awal tahun 2025. Enggak dong. Iya, awal tahun 2005 gue habis sama dia. Yang mantan pertama kan? Iya. Gak mungkin 2025 dong. 2025. Puasa 2025 pun awal tahun. Oh iya benar. Pertengahan berarti ya. Terus gue sama si mantan gue kedua itu Mei. Bener. Ya sebentar sih. Ya salah. Maaf. Formally apology kepada mantan gue yang kedua. Kalau lu dengar, maaf ya. Kalau mau temenan gak apa-apa, DM aja. Iya, terus itu pendekatannya berapa lama? Sama siapa? Mantan gue yang kedua. Iya. Seminggu. Itu lagi. Seminggu lagi. Aku pun itulah. Benar. Makanya kayak mencari kecocokan saat PDKT. Jadi iya benar. Ya, udah. Jadi gitu. Life after breakup gue yang paling terkesan. Merasa bersalah aja sih. Iya, terus berapa lama sih kamu merasa bersalah itu sampai kamu kayak realize dan healing? Berapa lama merasa bersalah? Sampai sekarang sih merasa bersalahnya, cuma kayak udah healing, accepting kayak ya udah. Manusia nggak perfect, gue bukan Tuhan kata gue bukan Nabi boy, kayak ya udah kalau gitu. Aku sih sempurna ya. Oh sempurnanya aku. Gitu, benar. Udah deh. Berarti agak cukup makan waktu ya sebenarnya. Nah, iya sih. Kalau aku sih pernah. Aku merasa hubungan itu baik-baik aja. Okay. Basically aku kayak nggak pernah mengambil pusing semua yang terjadi di hubungan sebenarnya ya. Karena memang beberapa hal itu menurut aku ya aku nggak merasa berantem kayak gitu. Sempurna. Benar. Iya, tapi dia merasa itu masalah. Maksud aku kan bisa dikomunikasikan. Iya. Dan aku orangnya sangat open buat komunikasi kan. Dikomunikasikan. Terus pada akhirnya dia sadar sendiri kalau misalnya dia nggak siap buat hubungan ini. Jadi di saat itu di malam hari yang cerah dan indah dan syahdu itu dia di sini kan? Enggak dong. Enggak. Kalau crazy ini udah lama banget. Benar. Lama banget. Terus dia bilang kayak I'm not ready for the relationship. Setelah berapa lama berhubungan? 3 bulan. 3 bulan baru sadar tuh. 3 bulan dia sadar kayak kalau dia nggak siap buat berhubungan. Oke. Aku nggak tahu ya, mungkin pola hubungannya bagaimana segala macam. Menurut aku sih aman-aman aja ya saat itu. Iya. Cuman saat itu kan aku nggak accept dong kayak. Ini yang mana sih? Bukan. Siapa? Adalah. Oh ya udah. Terus? Walaupun menjauhkan mic, menyebutkan nama supaya nggak kedengeran. Oh crazy. Pokoknya ya intinya itu dia nggak siap buat suatu hubungan dia bilang gitu kan. Nah, terus aku merasa di situ kayak kok dia merasa nggak siap sih? Jadi selama ini ngapain?
Benar, aku pun bertanya, lu 3 bulan tuh sudah gini. Kalau lu sadar lu nggak mau relationship, seharusnya sebulan pun sadar. Iya. Saya sebulan tuh not ready. Iya. I'm not ready for the relationship, dia bilang itu. Itu kayak jadi pukulan anjir. Pukulan gue semantep ini anjing. Lu nggak siap sama gue. Anjir, banyak yang mau anjing. Siap. Gak bercanda. Banyak kau DM tuh, requestnya +3. Plus 99. Plus 99. Bener. Terus habis itu pas live after breakupnya ya itu aku merasa kayak seperti biasa lah guys, anak-anak umuran segitu kayak self esteemnya menjadi rendah. Sama. Kayak merasa kayak gimana sih gitu, kok aku semantep ini sebenarnya, apa aku nggak mantap sebenarnya gitu. Oh gitu. At the time kayak kalau kalian tahu ada fase apa? Fase setelah putus itu namanya hope phase. Oh bener, masa cangkul. Betul. Masa menebar jala. Boleh. Menebar benih? Hah? Aku tidak membenarkan hope phase ya guys. Tapi kalaupun kalian sedang hope phase sekarang nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa. Kami paham itu just a human phase. Reaction. Iya, itu just a phase or emang tabiat asli kamu kayak gitu aja. Gak tahu sih ya. Aku nggak masalah dua-duanya. Terserah. It's your life. Yeah, that's your life anyway. Nah terus saat itu aku sadar aku akhirnya masuki hope phase itu dimana kayak aku mencari validasi dari orang-orang. Aku mencari validasi dari orang-orang lain yang ternyata cukup banyak. Oh banyak ya yang mau sebenarnya. Banyak. Gue mantep. Emang mantep. Gue punya roster. Oh roster. Kita hitung nanti ya berapa rosternya. Ada 3 shift, opening, middle, sama closing. Oh benar. Jadi pagi sama dia, siang sama ini, malam sama ini. Iya, gitu. tiga shift, opening, middle, closing. Bener. Gitu. Jadi misalnya breakfast in bed sama si dia, terus lunch sama dia, dinner sama siapa, boboknya sama siapa. Oh, at the time aku nggak membenarkan ya guys. Emang kala itu aku kayak merasa kalau aku inget-inget sekarang aku juga brengsek juga kala itu. Ini berarti kita cerita break up yang kita brengseknya. di saat itu saya itu kayak aku akhirnya mencari validasi sampai aku realize kalau ternyata ini nggak sehat buat aku. Bener, nggak sehat. Menurut aku nggak sehat buat diri aku. Tapi kalau kalian sedang hopeless dan merasa itu fine aja, nggak masalah juga. Gak apa-apa. Cuman aku realize di situ kalau misalnya aku memang tidak manageable itu. Lu nggak bisa nge-manage banyak orang gitu. Well basically bisa, cuman kayak energiku ternyata nggak sebanyak itu. Oke, paham. Aku nggak punya energi buat bohong segala macam kayak gitu loh. Okay. Mana pernah dulu tuh pas zaman hopeless itu aku tuh deket sama 2 orang misalnya. 2 orang itu sama-sama satu circle. Aduh, gila. Mereka sadar nggak? Nggak tahu. Dan saat itu aku baru tahu juga mereka satu circle ternyata. Anjir. Di saat itu kayak oke. Nah, habis itu seberapa lama sih pada akhirnya aku memutuskan untuk kayak aku harus healing dulu deh sebelum dekat sama orang-orang baru. Benar. Itu aku jalannya kayak around 3 bulanan atau 6 bulanan atau kayak 1 tahun full accepting itu. Jadi selama jangka waktu itu aku hopeless, benar. Dan adalah orang di masa lalu HTS zaman dulu yang aku reach out lagi. Astaga, kembali ke masa lalu. Itu seru banget, nanti kita ceritain kali ya HTS kita yang berkesan. Boleh. Lu cuman mau gue cerita soal temen lu itu pasti. HTS kau nggak banyak kan? HTS aku cuma 2 sih. 2. Excuse me. Si itu sama si itu. Iya. Ada lagi? Siapa? Yang live? Oh, HTS anjir, cuma ngedate sekali juga anjir. Mana ada. Gak mau gue sama HTS sama dia. Tapi habis putus itu kamu pernah gak sih kayak malam-malam tuh kayak masih mengharapkan gitu loh, kayak mantan kamu ngechat? Mantan ngechat sebenarnya kayak nungguin mantan ngechat gitu loh. Enggak juga sih. Enggak pernah ya? Kayak bukan ngechat sih, lebih kayak ada sih berharap dia ngechat, tapi ngechatnya bukan berharap balikan, cuman kayak ngechat kayak minta maaf aja sih. Kayak kan tuh anggap aja nih putus nih sama Dang. Tes. Oke, just checking. Bang guys tiba-tiba ngecek mic-nya tadi. Jadi apa sih namanya, gue itu berharap kayak dia minta maaf aja gitu loh ngechatnya gitu, daripada balikan. Jujur itu aja sih. Aku pernah sih dulu ngarep kayak tiba-tiba mantan aku ngechat gitu. Apa? Tapi well basically kayak kan gue semantep ini ya.
Apakah gitu kayak jatah mantan kah? Hah? Jatah mantan? Apa? Maksudnya jalan maksudnya jatah jalan. apa? Oh, jatah jalan. Jatah jajan. Jatah. Apa itu jatah? Gak usah lah. Gak boleh ya guys, gak boleh. Gak boleh. Pacaran syariah. Gak boleh. Pacaran syariah pun parah. Kita gak boleh melakukan tindakan-tindakan jakes itu. Bener, gak boleh. No. Tahyo. Bener. Tapi habis kamu putus itu kamu pernah gak sih Apa? kayak melakukan tindakan terimpulsif kamu habis putus apa? Ada. What is that? Cerita sih. Jadi ini soal mantan gue yang kedua. Oke. Jadi soal mantan gue yang kedua itu, gue kan putus sama dia tuh. Iya. Udah selesai. Oke. Menurut kamu selesai? Ya, menurut gue selesai. Menurut dia enggak. Oke. Gitu. Terus gue itu adalah konser gratis waktu itu di kota dia. Oke. Gitu. Gue nggak ada teman, soalnya yang suka artis itu di circle gue cuman gue. Sebutin dong artisnya apa? It Gitaf. Halo Kak Gita, I love you. Aku punya merch kakak. Jadi It Gitaf itu konser di kota itu gratis waktu itu. Terus gue nggak ada teman kan. Terus gue nganggepnya mantan gue ini kan teman, udah nih. Betul. Gue ajaklah dia. Kata temen gue sih goblok sih. Setuju. Ngapain lu ngajak mantan lu buat konser berdua? Setuju. Apakah dia tidak berharap katanya? Setuju. Terus gue bilang kayak, kan temenan. Itulah denial manusia zaman sekarang. Gue nggak denial, dia yang denial gitu loh. Jadi kayak, ya udah, tutup gue ajak tuh, dan dianya pun awalnya bingung, terus mau katanya. Ya udah tuh mau. Ya udah gue hari H konser ternyata ada temen gue mau ikut. Oke. Ya udah gue ajak temen gue. Dalam pikiran gue ya udah bertiga gas. Gitu. Jadi gue temen gue sama dia. Ya udah. Bertiga terus, nih. Bertiga. Mainnya jadi, bertiga. Nonton konser bertiga. Apaan sih? Jadi benar. Maaf ya pemilihan kata aku ya guys. Maaf ya teman-teman. Jadi udah tuh gue masih di hotel gue. Temen gue datang ke hotel gue. Terus kayak temen gue bilang, mantan lu jadi ikut nggak katanya. Oh iya gue lupa nge-call kata gue. Lupa ngabarin. Gue telepon lah kayak, halo, gue udah di sini nih. Jadi nggak hari ini kata. Terus kata dia, iya boleh. Jadi gue udah siap katanya. Gue bilang, ini temen gue ikut ya. Nanti kita bertiga. Terus dia bilang, oh ya udah gue nggak jadi ikut ya katanya. Kata gue kenapa nggak jadi ikut? Kan temenan bertiga kan. Sure. Kata gue. Terus kata dia, udah males. Terus dimatiin. Di situ apa? Dia berharap ini adalah last day. Iya kan. Berarti dia, kata temen gue, bener kan katanya. Dia berharap berdua aja kan kata gue. Kata gue masih merasa naif ya di situ. Itu impulsive thing, kayak ngajak mantan konser. Tapi menurut gue gak salah di situ. Oke. Gue udah bilang secara eksplisit sama dia temenan. Oke. Dia aja yang berharap. Oke. Emang gue semantep itu. Tetaplah kau yang brengsek di sini. Enggak sih menurut gue kan emang bilang temenan, dia aja yang berharap lain. Gitu. Emang lu apa? Kalau aku, well basically kan aku sebenarnya agak susah move on ya. Paham. Jadi pernah nih ada impulsive things yang aku lakukan yang aku ingat banget kayak. Mic-nya benerin. Sorry. Udah kedengeran jelas guys? Udah. Maaf ya tadi kayak ASMR. Bener. Jadi impulsive things yang aku lakukan tuh lumayan banyak sebenarnya. Contoh yang aku ingat yang baru-baru ini ya. Baru-baru ini? Enggak, bukannya maksudnya jangka waktu yang dekat. Iya, apa? Bukan yang baru-baru ini banget. Kan sudah punya pacar. Love you sayang. Najis. Terus jadi ada suatu bentar, gue temenan ya sama pacar dia. Gue bilang najis karena temenan. Oke, jadi dia tuh kayak tau lah ya manusia di atas jam 12 malam itu bagaimana perilaku dan kelakuannya. Setan. Iya, memang tidak ada hal-hal yang baik setelah jam 12. Iya, kalau kalian mengambil decision di atas jam 12 malam, guys. Jangan. Tapi at the time, di setelah jam 12 malam itu, anggap jam 1, jam 2 itu, aku kayak, aduh kangen banget lagi sama dia, gitu kan. Terus, apa yang lo lakuin? Ya aku chat lah, impulsive things, ngapain gue bilang. Soalnya gini guys, aku sama dia tuh jalan literally hampir setiap hari.
Literally hampir setiap hari. Itulah intinya. Pokoknya walaupun kami sama-sama kerja, kami bisa jalan setiap hari. Kayak gitu, apapun gitu. Menginap. Maksudnya ya menginap. Gak ngapa-ngapain kok. Nemenin aja kan? Iya, kan di rumahnya ada orang tuanya. Oh iya benar. Oh di rumah dia ya. Ada orang tuanya, ada mama papahnya. Ada. Jadi aman. Ini buat aku break up ya guys, nggak tahu buat dia. Menurut dia sih ya udah aja kan, ya udah gak sih. Ya menurut dia sih kayaknya enggak ya. Iya benar. Cuma aku nih break up kayak. Jadi malam itu tuh aku chat lah dia kayak, ngapain bro gitu. Kok bro? Sis. Ngapain sis? Ngapain ses gitu. Terus dia bilang kayak nggak ngapa-ngapain karena kebetulan dia hari itu lagi libur juga. Terus libur. Dia memang biasanya tidur tuh dini hari gitu kan. Dini hari itu apa? Subuh. Oh gitu. Dini hari. Bahasanya sangat bahasa Indonesia yang berterima, jadi aku tidak bisa mencerna gitu. Baik. Nah terus kayak aku juga nih nggak bisa tidur, aku bilang, dan itu kebetulan malam weekend. Kan weekend libur ya. Jadi aku tanya lah mau grab some coffee nggak gitu. Kopi di mana? Kopinya pun di Alfamart atau Indomaret. Atau Circle K. Bener. Atau 7-Eleven. 7-Eleven terserah. Iya betul. Bisa juga di Point Kopi, Hypermart. Pokoknya atau coffee shop 24 jam. Jadi aku kayak aku nanya mau grab some coffee enggak gitu. Iya. Terus apa dia mengiyakan? OTW. Saat itu pun aku OTW guys. Abis jam 12 loh. Masih bangun berarti dia. Soalnya dia kan tidurnya dini hari. Benar. Itu impulsif yang dekat kemarin tuh aku lakukan kayak gitu. Terus tapi sekarang aku sadar kalau misalnya itu memang gak baik juga buat aku. Emang. Udah berapa kali ku stop dia? Kita udah kenal gak sih itu? Udah kan? Ada. Itu yang sudah kenal aku udah stop. Sebelumnya lagi. Oh sebelumnya, waktu belum ada gue ya? Sebelum aku dekat banget sama Kyle, bener. ini kayak sering banget aku melakukan tindakan-tindakan impulsif yang tidak bermoral etika. Maksud itu bermoral etika? Kamu cuma jalan doang. Yes. Itulah. Tapi ya itu salah satu tindakan impulsif aku. Ya biasa, jujur kayak impulsifnya pun cuman kayak jalan. Kan lu jalan sama mantan pun masa sih? Mantan pun bukan. Dia pun kayaknya gak menganggap. Masalahnya gitu loh. Dia pun gak menganggap aku HTS. Gue tahu orangnya siapa. Jadi masa sih? Iya. Jadi yang suka nih cuman Shin aja guys gitu loh. Si orangnya ini nggak suka balik sama dia. Aku pun ditolak. Iya, 2 kali. Enggak. Itu impulsif yang kedua. Jadi Shin ditolak, terus impulsifnya apa? Nanya lagi, yakinkah? Iya, make sure aja. Siapa tahu udah berubah. People change. Gila. Just shoot my shot. Oke. Tapi nah, kita balik lagi di zaman sosial media zaman sekarang nih. Kamu pernah nggak sih kayak sengaja upload story cuman buat biar mantan kamu lihat? Sengaja nih. Pokoknya entah itu story public ataupun CF gitu, yang penting ada. Yang penting kayak dia ngelihat kenapa. Posting terus trap aja sih. Kaulah laki mantap itu. Bener. Di gym gitu. Gitu. Terus orangnya ngelihat nggak? Ngeliat dong. Keren. Gue pernah ngeposting sesuatu waktu Halloween kemarin. Jadi konteks Halloween kemarin gue itu jadi apa ya, bahasa baiknya ya? Gak ada bahasa baiknya itu. Memang ada cowok panggilan. Itu baik kok. Lonte. Ya bahasa burungnya gue jadi lonte gitu. Intinya gue pakai kemeja putihnya diciumin banyak lipstick stainnya, terus kemeja putihnya buka sedikit, terus di dada gue itu tulisannya free kisses gitu. Terus di pipi gue juga banyak kisses marknya, terus ada hiki di mana-mana, pokoknya gitulah. Terus gue post lah di suatu sosial media.
mantan gue yang pertama nge-DM. Yang selingkuh itu. Mau ngeklaim free kissesnya. Target lock. Keren kau. Kena target, berhasil. Itu kayak Halloween tahun kemarin banget nih. Tahun kemarin. 2025. 2024. 2024, Halloween 2024. 2025. Tahun kemarin banget. Iya 2025. Keren. Iya soalnya 2025 tahun kemarin. Keren. Aku gak ngerayain Halloween guys by the way. Kenapa? Gak bisa ngeliat orang banyak. Oh bener. Rame loh padahal. Aku kayak capek banget gitu loh kalau ngeliat orang banyak. Ya itulah ya. Emang you pernah ngepost sesuatu buat mantan lu? Pernah. Apa? Sering. Sering ngepost quotes. Jadi enggak. Apa sih alay quotes? Apalagi lagu galau tuh bukan aku banget kayak. Maaf ya. Ini teman kita yang dengar, this is about you. Siapa? Bukan gue ya. Aku nggak pernah posting galau di sosial media. Pun kalau aku memasang story galau-galau atau notes galau, itu berarti ada ikan yang ingin dipancing. Benar. Menandakan kalau I'm single and free. Itu dia. Tapi kalau aku sampai sekarang masih mutualan by the way sama mantan aku yang terakhir. Iyalah. Iya. Iya, aku masih mutualan sampai sekarang. Iya. Oh ya. Gue tadi tarik mic lagi buat memastikan siapa namanya. Aku masih banget. Okay. Pun dengan mantan-mantan HTS ku yang kuanggap HTS pun ada yang masih mutualan. Biarpun mutualan pasti kamu mute kan? Iya. Jadi ini adalah tradisi. Tradisi apa? Entah itu mantan itu biasanya aku mute. Nah, mantan-mantan HTS juga aku mute. Orang yang menolak aku pun aku mute. Benar. Tapi apa mereka semua masuk CF ku? Jadi you gak mau lihat hidup mereka? Ya kalian silahkan lihat aja. Ada yang masuk, ada yang enggak ya guys. Cuman ada yang beberapa orang yang masuk di CF ku. Dan juga ada yang bisa ngelihat story publikku gitu. Iya. Karena kebetulan kalau aku tipe pacaran yang bener ngepost. Cuman aku postnya itu di CF. Jadi yang YTTA aja. YTTA. Benar. Jadi ya lihatlah kalian aku bisa bahagia. Itu dia. Aku bisa bahagia kok tanpamu. Iya. Benar. Dia kayak ya bisa kok aku bahagia tanpa kalian. Gue sebenarnya pernah juga sih ngepost pacar gue yang baru buat mantan gue ngeliat tuh pernah. Oke. Dan kayak targetnya kena lagi gitu. Gue pernah. Waktu itu gue pernah ngepost mantan gue. Jadi CF gue itu isinya satu mantan gue aja. Itu berlebihan. Terus gue ngepost video gue itu time lapse sama pacar gue waktu itu ngedekor buku photobooth gitu loh. Keren. Ngedekor buku photobooth. Terus kayak di konteksnya panjang banget. Oke. Jadi dulu gue sama mantan gue yang pertama itu sering ke tempat apa ya namanya? Photobooth. Bukan. Ke tempat art and craft gitu loh. Jadi di tempat arts and craftnya tuh bisa bikin gelang. Nah kami tuh kayak bikin selama kami 8 bulan pacaran tuh bikin kayak 5 gelang. Pokoknya banyak deh. Kami sering banget ke situ pokoknya bikin gelang bareng. Agak mahal ya. Jadi akulah provider itu. Jadi udah tuh. Terus putus kan. Terus gue sama pacar gue yang baru, mantan gue yang kedua itu ke tempat itu lagi kayak buat bikin gelang lagi ya, making new memories sama pacar gue yang baru kan waktu itu. Setuju. Jadi kan supaya gue nggak pakai gelangnya mantan gue lagi, jadi gue pakai gelang pacar gue waktu itu kan. Jadi udah tuh gue pakai gelang pacar gue kan. Nah, the thing is color scheme-nya emang mirip, tapi beda gitu loh. Yang sama pacar gue waktu itu tuh ungu sama hitam. Waktu sama mantan gue tuh putih sama hitam. Beda. Hitamnya yang sama. Waktu gue ngepost video yang gue ngedekor buku itu kan gue pakai tuh gelangnya. Crazy. Gelang sama pacar gue. Oh, sama pacar. Ya sama mantan. Gue pasang tuh gelangnya kan. Tiba-tiba si mantan gue tuh abis ngeliat video itu langsung nge-tweet di Twitter dia. Katanya how dare you pakai gelang kita waktu sama pacaran. GR lu. Yang pakai gelang lu siapa ya anjir? Ih, najis kata gue. Dinajis-najisin pun. Jadi gitu. Jadi pernah kalau ngepost untuk mantan yang ngeliat. Aku pernah banget lagi. Kok diem? Kami menentukan topik berikutnya. Kayaknya langsung bahas ini aja deh. Yang kayak misalnya nih udah
kan kita udah bahas putus. Betul. Kita bahas proses move on-nya lagi. 50 Stage of Grief. Langsung, dari ya, Elizabeth Kubler-Ross. Bukannya berapa stages? 5 stages? 5 stage of grief, sorry. 5 stage of grief. Ya. Yeah. Ada denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. Kita mulai satu-satu. Ada 6. 5 dong. Ada yang satu lagi 6. Apa? Revenge. Oh iya, itu nanti. Tidak direkomendasikan. Jadi yang pertama denial dulu. Itu fase-fase yang kayak kita nggak terima putus, gitu kan? Iya, itu fase dimana kayak paling bentar aja nih dia balik lagi ke aku. Palingan dia ngechat lagi. Dia sebenarnya suka sama aku kok gitu. Cuman semantap ini masa diputusin. Iya, dia kalau HTS kayak dia suka kok sebenarnya sama aku, cuman unsure aja. Belum siap aja. Hatinya belum siap memilih aja. Bener. Gitu. Pernah nggak di fase denial itu? Pasti pernah lah. Fase denial. Sekarang demi apa? Kan gue lagi di ghosting orang nih. Ya gue lagi dekat sama orang. Cuman orangnya nih udah gak bales gue selama 1 hari. Sebutkan namanya di sini. Satu hari. Gak boleh. Oh ya. Ya memang Kyle ini sangat susah guys kalau mendapatkan orang-orang avoidant. Benar, gak suka. Aku sih biasa aja ya. Jadi denial. Sering kok denial kayak masa sih dia gini gitu lah. Aku juga sih, kalau aku fase denialnya kayaknya dia sebenarnya suka deh sama aku, cuman karena satu dan lain hal kayaknya dia nggak bisa sama aku karena takut merusak apa yang telah dia usahakan untuk dibangun lagi. Sedih sih denial ini, kayak kita tuh kayak goblok gitu loh. Iya. Fase gobloknya. Terus kita lanjut ke fase 2, anger. Oh sering. entah ini marah ke mantan atau marah ke diri sendiri atau menyalahkan orang ketiga dan keadaan. Gue marah ke mantan sih. Soalnya marah ke diri sendiri tuh yang ketiga nanti bargaining. Oke. Jadi marah ke mantan dulu kayak, lu kenapa sih kayak gitu loh. Kok lu mutusin gue berarti? Kan itu udah ngenerima kalau putus. Yeah. Waktu pertama kali nerima kalau putus tuh marah dulu kan gitu lah. Iya. Ya gitu. Jadi marah dulu baru kita step berikutnya bargaining. Kalau aku di fase marah ini aku menyalahkan diri sendiri. Oke. Kok bisa sih? Kenapa? Kok bisa sih aku sejatuh ini sama dia? Aduh, sejatuh ini pun. Padahal kalau dilihat-lihat orangnya tuh nggak semantep itu. Oh gitu. Oh marahnya gitu ya. Iya, orangnya ini kayak walking red flag. Oke, mungkin ya. You can see that from ya. far away. Tapi berarti lu nge-skip ketiga kan bargaining. Bargaining tuh gini loh. Bargaining tuh kayak, duh coba aja gue gini, pasti nggak putus kata lu. Gitu. Iya, aku nggak nge-skip bargaining sih. Gue bargaining sih. Gue selalu bargaining. Makanya gue marah ke mantan dulu. Baru gue bahas kayak, seandainya gue anggapannya di kota yang sama, gak bakal gini kata gue. Andaikan gue seprodi sama dia, gak bakal kayak gitu loh. Aku bargainingnya tuh lebih kayak, seandainya aku nggak ketemu dia. Oh gitu. Gitu-gitu loh. Kayak misalnya seandainya aku nggak menemani dia di setiap hari itu. Oh, tapi itu pasti normal, semua orang melalui stages of grief ini. Aku kayak aku menyalahkan keadaan banget saat itu kayak dan menyalahkan diriku sendiri sih. Kala itu kenapa sih kamu kayak sebegitunya? Tapi pada dasarnya memang aku sebegitunya guys ke teman-temanku. Paham. jadi itu sudah kayak setting default gitu loh, nggak bisa diubah. Jadi ya stage keempat. Depression. Ini adalah stage yang semua orang sukai. Hah? Suka. Depression ini datang gara-gara kita habis bargaining. Bargaining itu kita nyalahin diri banget loh. Gitu. Kita kayak setelah kayak berandai-andai kayak, oh gue seharusnya gini. Itu tuh kayak nyalahin kita banget kan. Makanya habis itu depression. Kita merasa, oh berarti emang salah gue. Setuju. Oh berarti emang ini semua gara-gara gue. Iya. Gitu. Kalau aku sih lebih ke kayak merasa kosong ya. Kosong. Ya kalian bayangin aja guys, every single day. Oh bahas orang itu lagi. Yang baru-baru aja kan. Kayak ya aku merasa kosong. Terus kayak kadang-kadang nangis. Kadang-kadang nangis kayak, tapi nggak tahu alasannya kenapa, cuman nangis aja tiba-tiba. Jadi aku tuh guys kalau misalnya mau me time, aku bilang dulu ke teman-temanku, guys aku mau muhasabah diri ya. Muhasabah diri, benar. Di saat muhasabah diri itulah aku kayak memproses semua perasaan aku. Iya, oke. Karena cara memproses orang kan beda-beda nih perasaan. Kalau aku butuh nih muhasabah diri, jadi jangan ada yang ganggu aku hari itu. Aku
validasi semua perasaan aku. Kalau aku sedih, kalau aku marah segala macam. Aku pernah nangis di kafe, guys. Benar. Aku pernah nangis di jalan. Pokoknya aku pernah nangis di mana-mana. Tapi selesai hari itu aja. Karena aku merasa setelah aku meluapkan semua emosi itu, emosinya udah. Besoknya enggak lagi kan? Ya, tapi besok-besoknya ada lagi. Fase terakhir adalah acceptance. Ini yang ditunggu-tunggu banyak orang. Tapi biasanya orang ada stuck di satu stage biasanya. Entah stuck di denial. Pokoknya 5 stages of grief ini enggak kayak langsung kayak 5 stages of grief berarti 5 minggu, seminggu. Enggak. Ada yang bertahun-tahun. Ada juga yang loncat-loncat fasenya. Benar. Dia sebenarnya 5 fase ini enggak selalu berurutan. Ada yang loncat-loncat kayak gitu loh, guys. Ada yang malah terputar-putar di situ-situ saja. Benar. Kayak habis depression bargaining depression lagi. Iya. Kayak ada orang yang kayak habis kayak dia depres terus kayak seandainya dulu aku enggak selingkuh. Siapa tuh? Adalah. Kita mau balik ke episode selingkuh nih. Iya, tapi menurut kamu nih di antara 5 fase itu, fase mana sih yang menurut kamu paling berat? Paling berat itu depressionnya sih, sedihnya itu susah banget bangkit lagi dari kesedihan itu loh. Soalnya kesedihannya pasti bertubi-tubi gitu loh. Kayak kalau marah mah enak ngelaluinnya. Betul. Soalnya kalau lu marah lu bisa banyak outletnya. Tapi kalau lu sedih tuh susah banget. Lu harus nangis. Lu gak tak. Tapi masalahnya di dunia kita itu nangis tuh emosi negatif. Padahal enggak gitu loh. Iya. Nangis tuh seharusnya normal gitu. Positif. Apalagi di sekitar kita cowok nangis kayak apa banget gitu. Kan udah tuh ada lagu. Aku bukanlah Superman. Aku juga bisa nangis. Seharusnya tuh lebih dinormalisasi. Iya, normalisasi cowok nangis, guys. Cowok juga punya emosi. Tapi karena gue di brought up di family yang kayak cowok gak boleh nangis. Jadi sama. Kayak susah banget nangisnya gitu. Makanya stuck di depression tuh lama. Jadi yang paling berat dan paling lama di kamu depression. Emang iya apa? Kalau aku merasa yang paling berat memang depression. Cuman kalau aku fase yang paling lama itu di bargaining. Berandai-andainya lama. Aku lah laki-laki delusional itu. Pintar. Aku kayak kalau kayak gini gimana gitu. Jadi aku paling lama yang aku alamin memang bargaining. Tapi kalau depression aku nggak terlalu lama karena aku tahu harus ngapain. Oke, paham. Jadi misalnya aku muhasabah diri, at least aku udah tahu nih aku mau ngapain. Makanya setelah aku ditolak, balik lagi ke situ. Bener. Setelah aku ditolak sama dia, makanya aku tembak lagi buat yang kedua kan. Aku bukan tembak sih. Bargaining level berapa itu? Langsung nembak lagi. Aku tembak lagi. Itu habis after aku depres. Jadi after aku after aku nembak kan bargaining kan. Terus habis aku depres. Terus kemudian aku kayak gak bisa nih kayak gini terus. Yaudah aku make sure lagi deh sekali gitu. After that aku move on. Basically aku move on kan after that kayak gitu. Kayak emang gak bisa aja. Karena dia emang gak suka aja sama aku. Benar. Kenapa kamu gak suka sama Shin? Komen di bawah. Ya gak suka aja. Aku pun nanya kayak kenapa sih gak bisa ngasih harapan buat aku. Anjay, gue semantep ini anjing. Iya. Terus apa sih menurut kamu kesalahan yang paling sering dilakukan setelah putus? Kesalahan yang sering dilakukan setelah putus, balikan. Kayak gue gak pernah balikan. Pernah, cuman kayak gak pernah langsung balikan tuh gak pernah. Cuman ada tuh temen gue yang langsung balikan gitu. Terus menurut gue kalau lu balikan langsung tuh kayak pertama-tama lu harus pikir dulu deh. Kayak alasan lu putus kemarin apa? Terus kenapa jadi mau balikan lagi gitu. Setuju. Kalau menurut aku, ini aku banyak kayak guys contohnya kesalahan orang setelah putus. Apa? Kayak hope pace. Menurut aku kesalahan. Hope face salah enggak sih? Menurut aku kesalahan. Gue pun personal experience. Personal experience itu kesalahan buat aku. Dampaknya sampai sekarang. Habis itu kayak balikan tentu aja. Terus terlalu sering stalking mantan guys. Nah itu menurut aku kesalahan juga ya. Terlalu menyalahkan diri sendiri juga. Dan yang paling bermasalah adalah menurut aku menutup diri untuk hubungan-hubungan baru. Tapi menutup diri itu penting kalau lu belum siap. Iya. Cuman jangan terlalu menutup. Gitu loh. Maksudnya jangan terlalu membuka, jangan terlalu menutup ya guys di sini. Jangan pasang cadar. Iya, kayak tiba-tiba kalian hope pace. Bener. Atau kayak tiba-tiba kalian kayak nggak mau berhubungan sama sekali. Jangan. Jadi kayak stabilkan aja diri kalian gitu. Right. Siapa tahu dialah obat semua luka itu. Betadine. Betul. Betadine itu muka obat semua luka. Jadi
Kalau menurut kamu dari yang di atas tadi kayak kamu sering stalking mantan nggak? Stalking mantan. Iya. Enggak kok. Apa? Gak kedengeran kan di mikrofon tadi? Enggak kok. Enggak ya. Masa sih? sering. Itu jangan gini loh. Gue enggak sering secara intentional nge-stalking mantan. Cuman Twitter itu punya punya feature yang rekomendasi itu loh. Entah kenapa si Twitter itu ngerekomendasiin tweetnya mantan gue mulu. Itu gue dia. Pun capek liatnya. Jadi gue kayak ya udah stalking aja. Oke, kita next aja ya guys. Aku mulai nggak nyaman di sini. Nah, ini ada pertanyaan diskusi nih. Apa? Apakah menurut kamu closure itu penting? Menurut tuh penting nggak? Aku penting. Penting. Pasti. Basically aku meminta closure itu. Makanya sampai 2 kali guys. Sampai 2 kali minta. Sampai 2 kali ku tanyain. Itu kayak aku make sure banget closure-nya. Emang kita nggak ada change aja. Soalnya kalau nggak ada closure itu bikin kita kayak berandai-andai banget gitu loh. Iya. Kayak nggak tahu reason aslinya kenapa. Terus nanti kita bertanya-tanya juga ini salah siapa sebenarnya gitu. Nah itu dia guys. Nah tapi apakah kalau pertanyaan dibalik sekarang, kalau apakah semua hubungan butuh closure? Menurut aku iya. Iya. Tergantung sih. Ada juga yang enggak. Iya, kayak tergantung hubungannya. Kayak kalau HTS enggak jadian itu enggak perlu closure kalau menurut gue. Langsung ghosting. Langsung. Itu dia. Iya, sure, boleh lah. Nah, berarti apa? Kamu di ghosting berarti? Iya, benar. Aku di ghosting. Di ghosting itu closure juga enggak sih sebenarnya? Iya, sebenarnya ghosting itu pun closure, kayak enggak ngebales sehari itu udah closure sebenarnya. Kayak ini si Shin ini bilang kayak gue kan sebelum podcast mulai gue curhat dulu sama Shin, kata gue di ghosting kata gue. Terus kata Shin, alah baru sehari palingan sibuk kerja atau apa. Iya. Kata gue 24 jam lu gak megang HP tuh, gak buka aplikasi chat. Kita nggak tahu guys, orang kan punya kesibukannya sendiri ya. Alasan. Kayak cobalah dengarkan dulu posisinya bagaimana. Akulah lelaki dengan positive thinking itu. Bener, oke. Itulah. Bener. Ih kok jadi lemas gue. Kenapa ya jadi lemas ya? Lanjut. Habis itu apa yang membuat orang sulit melepaskan mantannya? Apa yang membuat orang sulit melepaskan mantan? Sudah kita bahas ini kemarin. Adalah memori-memorinya. Memori-memori yang membekas di kepala kita. Kalau itu tuh adalah orang yang benar dan orang-orang bahagia gitu. Ada banyak momen-momen bahagia sama mantan dulu yang kalian pengen relive lagi, tapi orangnya gak bener gitu. Iya. Tapi misalnya kamu yang bikin salah nih. Kok gitu ya? Kayak nyerang banget. Misalnya kamu yang bikin salah nih, terus kayak kenapa akhirnya kamu gak bisa mengikhlaskan orang itu? Padahal kamu yang salah. Gue ikhlas kok. Enggak ini enggak berani personal, enggak ada personal di sini. Enggak ada personal. Kita semua keluarga di sini. Benar. Harta yang paling berharga. Soalnya kan tidak menutup kemungkinan ada nih temanku lagi. Dia yang bikin salah, dia yang brengsek, dia yang nangis, dia yang enggak bisa move on, dia yang seeking for professional help. Siapa itu? Halo. Aku enggak tahu kamu bakal mendengarkan ini atau enggak, cuma kayaknya enggak deh. Yang satunya dengerin gak sih? Hah? Iya. Anyway. Tapi kan ada orang seperti itu kan. Bener. Kira-kira kenapa ya dia bisa kayak gitu? Gak tahu ya, gue nebak ya. Iya, kita temennya harap konfirmasi benar apa enggak. Cuman menurut gue kenapa dia gitu, merasa bersalah aja sih. Terus kayak pengen fixing. Dia tuh merasa bersalah, terus pengen fixing itu bukan karena pengen nge-fix sesuatu yang salah, tapi pengen dia merasa nggak bersalah lagi aja. Iya benar. Menurut gue, menurut profesional opinionnya Kyle seperti itu. Menurut gue sih, memang menurut lu kenapa dia Gabon? Iya dia masih. Emang temen lu mantap aja sih. Itu dia, semua temanku mantap guys. Iya gitu. Jadi menurut aku sama sih, kayak dia nggak bisa mencari yang lebih oke daripada mantannya itu. Bener. Ya, dia entah dia stuck di kenangannya kah, dia masih merasa bersalah kah, atau memang dia nggak bisa menemuin yang lebih oke daripada temanku ini. Kan teman lu mantap, tapi kenapa dia selingkuh ya?
Udah dibahas sih kemarin. Udah kan dibahas sih selingkuh. Ulang lagi deh yang selingkuh itu. Atau kita undang orangnya ke sini. Kita undang aja gak sih? Orang yang berselingkuh. Orang yang berselingkuh dan yang diselingkuhin. Mau nggak? Kalau mau kami bayar deh. Bayarnya kop kan ya? Kayaknya harus pakai kamera deh kalau episode itu. Just in case ada boom gitu loh. Enggak dong, enggak ada baku hantam. Mereka sudah baku hantam di depan aku. Bener, keren. Kita harus ada satu episode khusus cerita itu gak sih? Kalau dia mau datang ya. Gak usah datang. Katanya dia mau ceritanya aja. Iya mau ceritanya. Tapi dia mau datang. Aku sih maunya dia yang cerita sendiri ya. Iya kan. Lu dengerin kan nih? Iyalah datang ke sini. Ceritain cerita lu. Jadi kita bisa sharing bareng di sini. Setuju. Jadi apalagi kita masuk ke ini aja deh. Misalnya kita ini kan udah mau di penghujung menjelang penghujung acara juga. Iya udah mau 1 jam. Jadi ternyata. Kita sesuai tradisi kita, setiap topik pasti ada hot text-nya. Oke. Kita bahas hot text secara lightning round. Setuju apa enggak? Move on itu enggak harus melupakan. Enggak setuju. Setuju. Aku setuju. Karena enggak lupa. Ya udah, manusia punya ingatan. Iya. Amnesia kah gue? Iya, dan maksudnya kayak kita bisa move on tapi kita masih bisa ingat kok dia gitu. Bener. Apalagi hal-hal brengsek yang dilakukan. Bisa banget aku ingat. Bisa kulis. Next, kadang yang dirindukan bukan orangnya tapi kenangannya. Setuju. Bener. Itu paling bener malah. Menurut aku iya sih. Lanjut, ada nih. Closure terbaik adalah menerima tanpa penjelasan. Enggak anjing. Itu closure terbaik itu ada penjelasannya. Kenapa lu putus sama gue? Kenapa lu gak suka sama gue? Kenapa? There's always a why gitu. Betul. Balikan dengan mantan jarang berhasil, setuju. Jarang berhasil, iya. Jarang. Tapi ada yang berhasil. Ada yang, kalau bilang ada yang berhasil ada. Cuman jarang, iya. Tidak semua mantan harus tetap berteman. Setuju. Kalau bisa kalian, ya baik lagi ya guys, kayak pernyataan aku di episode selingkuh itu. Kalian bisa berteman dengan mantan, tapi pastikan mereka nggak punya perasaan sama kalian lagi. Benar, jangan ngajak konser sebelum kalian pastikan itu. Itu kita pembelajaran buat kita semua ya guys. Patah hati bisa membuat seseorang menjadi versi yang lebih baik. Setuju. People change. Aku pacar lu sekarang. The fuck. Sayang, love you. Lanjut. Kalau masih sering stalking berarti belum move on. Gak setuju. Anjing. Aku sih setuju ya. Enggak setuju. Gue sering stalking tapi gue udah move on kok. Masa sih? Yakin. Masa sih? Benar. Yang terakhir. Mantan yang baik belum tentu cocok untuk diajak kembali. Diem. Berpikir. Memposisikan diri. Mantan yang baik belum tentu cocok buat diajak kembali. Agak setuju. Soalnya kayak ya udah. Aku setuju. Ada alasan jadi mantan at the very first place kan? Iya. Gitu loh. Kalau dia sebaik itu dia gak akan jadi mantan guys. Bener. Dia pasti punya kesalahan gitu. Tapi kalau diajak balik bisa asal kalian komunikasiin dulu. Kalian putus kemarin kenapa dan berjanji untuk di relationship berikutnya gak gitu lagi. Iya. Tapi aku tetap percaya apa hubungan sudah akhiri itu pasti ada alasannya. Benar. Alasannya kenapa kan ingat-ingat lagi deh kayak gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, orang mungkin berubah dan ada kemungkinan berubah dan ada kemungkinan pula dia tidak berubah. Iya. Jadi kalau menurut aku kalau kamu siap balikan dengan mantan kamu harus siap juga dengan kemungkinan dia nggak berubah. Benar. Kayak you have to apa? You have to kayak make sure di awal kayak misalnya you sign for this loh gitu. Kayak kalau memang kelakuannya kayak gini ya udah, I sign for this anyway kayak gitu. Kalau misalnya ternyata dia berubah bagus. Kalau nggak berubah ya terima aja karena kan you sign this at the first place. Benar. Itulah guys. Oke, penutup kita kasih pesan-pesan kepada pendengar seperti kita biasa yang baru putus deh. Misalnya nih pendengar kita baru putus, mereka menjalani life after breakup. Apa pesan lu? Semangat. Diem pun juga. Pesan gue kepada para pendengar yang baru putus, pertama jangan chat mantan dulu. Setuju. Jangan lihat mantan dulu, sendiri deh dulu. Jangan cari orang dulu. Kalau bisa jangan face, jangan. Cuman bener-bener sendiri deh dulu. Kayak gue sekarang ini. Bener-bener sendiri dulu, terus kayak pikir aja, kayak berpikir, berbenah diri gitu, yoga. Setuju. Kayak seru deh kapan-kapan kita bahas hopes. Bener. Hopes ya gitu. Di hopes kami yang
Oh my god. Di quarter life crisis ini. Lu sih quarter life, gue masih awal belia 20-an sih. Kan lu udah lama. Tapi mungkin, nah ini terakhir pertanyaan dari aku ya. Apa? Kalau kamu bisa nih ngasih pesan untuk diri kamu sendiri yang sedang patah hati di masa lalu. Jadi kayak diri kamu di masa lalu nih lagi patah hati, kamu bakal ngasih advice apa? Kamu bakal gue bakal bilang misalnya gue bisa ketemu sama orang yang gue susah putus itu, yang mantan pertama deh. Gue putus sama mantan pertama kan, gue tuh sangat bargaining kan, kayak gitu loh. Kenapa sih gue gini, kalau dia nggak bakal selingkuh gak sih, kata gue. Gue bakal bilang dia nggak secakep itu. Move on gak lu? Dia nggak sebagus itu, nggak secakep itu, orangnya aja emang tabiatnya buruk, kata gue. Setuju. Karena gue sekarang udah sadar gitu. Setuju. Dulu, jadi gue bakal ngenampar diri gue sendiri biar dia sadar. Kalau aku ketemu sama diri aku yang patah hati zaman dulu, aku bakal bilang kayak, kamu nggak perlu mencari validasi itu di orang lain. Bener. Love yourself. Love yourself first gitu. Bagaimana kamu bisa mencintai orang lain kalau kamu belum mencintai diri kamu sendiri? Drag race ini. Enggak, maksudnya kayak bagaimana orang yang terluka bisa mengobati luka orang lain. Bener. Gak bisa saya. If you can't love yourself, how in the hell you're gonna love somebody else? Iya, dan sekian buat episode kali ini. Thank you guys, sekali lagi buat kalian yang baru putus, semangat. Tunggu aja episode kami berikutnya buat menghibur kalian. Sure. For now, that's it. Gue Kael. Gue Sin. Thank you for listening. Bye.